Longsor di Banyumas, Jawa Tengah mengakibatkan jalan penghubung ambles dan rumah warga rusak. Tiga siswa SMP tewas dan satu hilang setelah terseret arus sungai di Curug Kembar, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Drama KDRT Rizky Bilar dan Lesti Kejora berakhir. Keduanya sepakat damai. Halo, selamat siang pemirsa, senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Bernadetta Ginting kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali informasi dari Jakarta pemirsa, di mana musibah kebakaran melanda sebuah rumah warga di Jalan Adikarya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa, namun penyebab kebakaran belum diketahui. Jalan Adikarya, Keluar Kedua Selatan. Kobaran api melalap sebuah rumah milik warga di Jalan Adikarya, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat pagi. Sedang ditindaklanjut oleh pemadam. Petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi berjibaku melokalisir api agar tak menjalar ke bangunan lain. Api padam setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab awal apa sih Pak diduganya? Untuk penyebab awalnya belum kita ketahui. Yang jelas memang rumah lokasi ini kosong ya. Rumah kosong, jadi lokasinya memang kosong. Makanya tidak diketahui penyebab dari apa asal muasalnya api tersebut. Tapi nggak ada korban atau apa ya? Alhamdulillah nggak ada korban jiwa, juga pun nggak ada dari tangga-tangga pun. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kapal kargo yang mengangkut ratusan kontainer terbakar di dermaga Jamrut Selatan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kapal kargo terbakar saat manuver akan sandar di dermaga, diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada ruang mesin. Sebuah kapal kargo yang mengangkut 220 kontainer terbakar di dermaga Jamrut Selatan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis sore. Kepulan asap keluar dari ruang mesin kapal yang baru tiba dari Atapupu, NTT ini. Kapal terbakar saat hendak bersandar di dermaga. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik pada ruang mesin. Api padam 3 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 19 unit mobil pemadam kebakaran. Sandar begitu sudah diikat talinya, tiba-tiba ada asap, dan ini belum mengetahui semuanya, baik pandu atau nakoda di atas belum mengetahui kalau adanya kebakaran, karena memang pada saat manuver itu ya biasa ada cerobong mengebul, ada keluar asap itu biasa. Alhamdulillah kondisinya semua kru 19 termasuk nakoda selamat, bisa menyelamatkan diri keluar dari kapal. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kapal kargo ini, namun aktivitas bongkar muat di dermaga Jamrut Selatan sempat terganggu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Safai, iNews melaporkan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengendara motor dan penumpang tewas di tempat usai tertabrak mobil minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi. Keluarga korban pemirsa histeris saat melihat anggota keluarganya tewas di tempat. Tabrakan maut ini terjadi di Jalan Sungai Sadang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Kecelakaan melibatkan sebuah minibus dengan sebuah sepeda motor. Nurmin dan Wahyudi tewas di tempat dalam kejadian tersebut. Kecelakaan bermula saat sebuah minibus melaju kencang dan tidak melihat sepeda motor korban yang keluar dari pemukiman, sehingga tabrakan tak dapat dihindari. Keluarga korban histeris di tengah jalan saat mengetahui anggota keluarganya sudah meninggal dunia. Guna menghindari amukan massa, petugas mengevakuasi pengemudi dan penumpangnya ke Polsek Panakukang.
Kedua korban tewas dibawa ke rumah sakit untuk proses visum dan kepentingan penyelidikan. Kecelakaan antara mobil dengan motor. Untuk pengendara kendaraan motor, keduanya meninggal di tempat. Kemudian tersangka atau pengendara kendaraan roda 4 kami amankan ke Polsek Panakukang untuk ditindaklanjuti. Kemudian kami serahkan langsung ke pihak Laka Lantas Polrestabes Makassar. Untuk pengendara kendaraan terkait Laka Lantas ini, jadi kami belum ketahui persis apa motif daripada sampai terjadinya Laka Lantas ini. Hingga kini, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus kecelakaan dan tenggelam di aliran parit Jalan Buntok Palangkaraya, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. 3 orang tewas, 1 orang selamat setelah berhasil keluar dari minibus yang tenggelam. Sebuah minibus tenggelam usai kecelakaan di Jalan Buntok Palangkaraya, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Petugas mengevakuasi minibus dari dalam parit. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, kecelakaan terjadi saat pengemudi tidak bisa menguasai kendaraan saat menikung hingga terguling dan terperosok ke aliran parit. 3 korban tewas, salah satu diantaranya Direktur Rumah Sakit Seruyan, Kalimantan Tengah. Sedangkan pengemudi selamat setelah berhasil keluar dari minibus yang tenggelam. Untuk pengendara mobil tersebut tidak bisa mengendalikan kendaraan yang sedang menikung dari arah Palangkaraya menuju ke Buntok dengan berbelok kiri. Kemudian di depannya dibalas lagi dengan tikungan ke kanan. Dari dugaan sementara dan juga dari keterangan dari dokter yang menangani korban di rumah sakit bahwa adanya air yang masuk ke dalam tubuh korban. Usai diotopsi, ketiga jenazah diantarkan ke kampung halamannya masing-masing. Kasus kecelakaan ini ditangani Polres Barito Selatan. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Julius Sinaga, iNews melaporkan. Pemirsa, 8 warga tertimbun tebing longsor di Kelurahan Kebon Kelapa, Bogor, Jawa Barat. 1 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 3 lainnya masih dalam pencarian. Hujan lebat yang melanda Kota Bogor, Jawa Barat membuat sejumlah daerah diterjang longsor. Salah satunya di kawasan Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah. Hingga kini petugas masih berjibaku mengevakuasi korban dan material longsor. Sementara itu, warga di lokasi kejadian mengungsi di sejumlah posko. Yang berada di tempat lokasi itu kejadian harus segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, malam-malam kami ke sini. Sebelumnya tebing setinggi 15 meter longsor dan menimpa rumah warga Kamis dini hari. Akibatnya 8 orang tertimbun. 4 orang selamat, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 3 lainnya masih dalam pencarian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor mencatat ada 24 titik longsor di Bogor yang tersebar di 4 kecamatan. Longsor di Banyumas, Jawa Tengah mengakibatkan jalan penghubung ambles dan tidak dapat dilintasi. Selain jalan ambles, longsor juga merusak rumah warga hingga nyaris roboh. Aji Barang Gumlar di Polisi Keracak, tepatnya di RW 5 Bojong. Bencana tanah longsor melanda wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sekitar ambles sekitar 2 meteran. Jadi motor. Dampak longsor mengakibatkan jalan yang menghubungkan 2 kecamatan Aji Barang dan kecamatan Gumelar yang menuju arah Purwokerto tidak lagi dapat dilintasi kendaraan. Permukaan jalan ambles sedalam 2 meter. Di beberapa titik lainnya di Kecamatan Patik Raja terdapat tanah longsor yang mengakibatkan rumah warga hancur nyaris rata dengan tanah.
Warga mengaku longsor terjadi diawali dengan turunnya hujan yang cukup deras. Ini karena hujan terus apa? Karena hujan. Hujan. Waktu itu lagi pada di dalam kamar. Iya. Di dalam rumah. Di rumah sih masih di sini. Tiba-tiba ada suara gledok ya gitu. Jadi saya lihat, begitu saya lihat ini tanah udah sigar semua. Oh. Ya sekitar 10 cm, terus begitu, terus belas sampai setengah meter lebih. Nah akhirnya saya nggak boleh dilewatin ini. Gerabah, jadi dia bunyi gerak gitu. Saya bangun, saya lihat itu udah lepas. Nah sampai jam 3:30, akhirnya pergerakan tanah juga ini pada bunyi-bunyi gitu lah. Di Desa Karangendep, Grumbul, Cilaku, pergerakan tanah mengakibatkan keretakan terjadi pada lantai dan dinding rumah. Dengan bergotong royong, warga mengevakuasi material bangunan yang hancur akibat tanah longsor. BPBD setempat masih mendata dampak kerusakan akibat bencana tanah longsor. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah bagi korban bencana. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. 13 rumah warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah rusak berat akibat bencana tanah gerak. Pergerakan tanah ini mengakibatkan dinding dan lantai rumah warga rusak hingga ambles sedalam 50 cm. Tiga 13 rumah warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah rusak berat akibat bencana tanah gerak. Pergerakan tanah ini mengakibatkan dinding dan lantai rumah warga rusak hingga ambles sedalam 50 cm. Peristiwa ini terjadi usai hujan mengguyur wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Lokasi terparah terjadi di Desa Karangkemiri, Teluk Legi. 7 rumah warga rusak parah dan nyaris roboh. Sebelumnya semalaman juga beberapa hari hujan terus sampai ada setengah bulan lebih. Kalau yang sudah jelas-jelas secara struktur sudah tidak layak untuk ditempati itu sekitar hampir 7-8. Namun perlu kami sampaikan bahwa mahkota longsor ini setelah kita drone kemarin kita zonasi, maka ada batas-batasnya, itu kira-kira 13 rumah. Warga yang rumahnya rusak terpaksa mengungsi ke tempat saudaranya karena sudah tidak dapat dihuni kembali. BPBD Kabupaten Cilacap mengimbau agar warga waspada dan segera mengungsi ke lokasi yang aman jika hujan kembali turun. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Warga di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan kemunculan fenomena angin puting beliung di perairan Parepare. Tidak sedikit warga yang mengabadikan fenomena tersebut dengan ponsel mereka. Kemunculan fenomena angin puting beliung di perairan Parepare, Sulawesi Selatan kemarin sore terekam video amatir warga. Warga yang berada di pesisir pantai sontak dibuat kaget dengan kemunculan angin puting beliung ini. Dari keterangan warga, angin puting beliung ini muncul secara tiba-tiba di perairan Parepare dan diperkirakan berjarak 2 km dari daratan. Angin puting beliung ini sempat berputar selama 5 menit di laut dan akhirnya menghilang. Iya, musimnya memang. Iya, karena kan masuk musim barat di sini kan. Iya. Kalau Bapak sendiri pekerjaannya Pelaut nelayan iya, memang. nelayan. Bagaimana Pak ini akhir-akhir ini melautnya Pak? Begitu kadang begini, kalau begini cuaca kita tidak turun. Kemunculan angin puting beliung ini diperkirakan karena cuaca yang buruk yang terjadi beberapa hari terakhir. Akibat peristiwa ini, sejumlah nelayan juga takut untuk melaut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang terus mengguyur wilayah Jabodetabek ini menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta. Hingga pagi tadi, bahkan banjir ini masih menggenangi RT 13, Kampung Melayu setinggi 50 cm. Banjir setinggi 50 cm masih menggenangi kawasan RT 13 Kampung Melayu, Jakarta Timur. Banjir di wilayah ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Ciliwung. Selain itu, daerah pemukiman yang berkontur rendah ini membuat wilayah ini mudah dilanda banjir. Meski kerap banjir, namun warga memilih tidak mengungsi dan bertahan di lantai 2 rumahnya.
udah mulai datang lagi. Ketinggiannya berapa? Kecil 50 cm aja. 50 cm ya. Kalau Ya. ini banjir kayak gini udah mengganggu warga belum sih kalau kejadian? Enggak, belum mengganggu, masih biasa aja. Paling tinggi berapa kepadatan di sini, Pak? Terakhir Senin kemarin ya, ketinggian 2,5 meter. Kita akan pantau bersama bagaimana kondisi terkini dari lokasi banjir wilayah Kampung Melayu bersama rekan Lika Apriliani yang saat ini berada di RT 13. Selamat siang Lika, apakah banjir sudah surut dan apakah ada warga yang mengungsi? Ya baik Wilson, Deta dan juga pemirsa, untuk banjir yang menggenangi Kampung Melayu, tepatnya di RT 3 Kampung Melayu, Jakarta Timur, untuk saat ini sudah surut, di mana memang tadi pagi banjir sempat mengendangi setinggi 50 cm, namun sekarang hanya sekitar 5 sampai dengan 10 cm saja. Untuk kegiatan pada saat ini, memang ada warga yang membersihkan sisa-sisa dari banjir, seperti lumpur-lumpur yang masih ada di bagian depan rumah mereka. Banjir yang ada di Kampung Melayu ini disebabkan oleh meluapnya dari Sungai Ciliwung, di mana lokasi dari RT 13 Kampung Melayu ini berada di aliran Sungai Ciliwung dan juga maksud kami ada di kontur pemukiman yang rendah sehingga air dapat langsung mudah memasuki pemukiman. Banjir berdampak kepada kurang lebih sekitar 100 kepala keluarga. Meski sering terjadi banjir, ini para warga tidak mengungsi, di mana warga ini bertahan di lantai 2 rumah mereka. Di mana kerap terjadi banjir, bantuan memang kerap datang, di mana tadi siang pada sekitar pukul 10 pagi ada tim dari Polda Metro Jaya membagikan kurang lebih 350 sembako untuk setidaknya mengurangi beban dari para warga yang berdampak akibat banjir. BMKG juga menyampaikan bahwa intensitas curah hujan yang tinggi ini akan terjadi sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022. Untuk itu masyarakat diminta untuk tetap waspada akan terjadinya banjir susulan dan juga waspada terhadap binatang buas yang kerap muncul pada saat banjir seperti ular dan juga biawak. Tadi juga kami sempat menemukan ada ular yang muncul di gorong-gorong pada saat banjir yang sangat membahayakan bagi warga. Untuk itu warga diminta tetap waspada akan adanya binatang buas yang kerap muncul akibat banjir. Sementara itu Wilson dan Deta kembali ke Anda. Lika Apriliani melaporkan dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 3 siswa SMP tewas dan 1 masih hilang setelah terseret arus sungai di Curug Kembar, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Ainus yang akan kembali usai jeda dengan informasi selengkapnya.